Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saikul Umam yang akan memaparkan tugas konektivitas antar materi modul 1.4. Nah, berikut ini tujuan pembelajaran dari tugas koneksi antar materi modul 1.4, yaitu 1. CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 dengan modul 1.4. Kemudian CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yuk langsung saja ke pembahasan. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa rambu-rambu yang harus kami patuhi. Nah, rambu-rambu tersebut ada pertanyaannya. Berikut ini adalah pertanyaan dari nomor 1. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, seperti hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Berikut ini jawaban saya. Budaya positif di sekolah tidak akan terwujud jika hanya dilaksanakan oleh satu guru saja. Maka kita perlu mengkomunikasikan dengan sesama elemen yang ada di sekolah, seperti 1. Kepala sekolah, rekan kerja, siswa, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Berikut ini adalah gambar kami saat ada rapat komite sekolah. Kemudian jawaban panduan poin 1 lanjutan, yaitu memotivasi perilaku manusia menurut Dian Goosen terbagi menjadi 3, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lanjut, jawaban panduan poin 1. 5 posisi kontrol keyakinan sekolah kelas, segitiga restitusi digunakan untuk membantu siswa untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, diwujudkan budaya positif di sekolah. Nah, berikut ini adalah gambar dari siswa-siswi kami yang senang dan bahagia karena kami telah mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, kemudian adalah hubungan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Kaitan modul 1.1 dengan 1.4 adalah pendidikan mengantarkan anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang memiliki profil pelajar Pancasila yang memiliki kompetensi sesuai dengan zamannya. Hal tersebut dapat terwujud dengan budaya positif, pembelajaran yang berpihak pada anak, termasuk dengan pembiasaan positif dalam budaya positif. Tersebut adalah gambar anak-anak ketika sedang membersihkan rumput. Kemudian kaitan dengan modul 1.2 dengan 1.4. Pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya.
modul 1.3 dengan modul 1.4 dalam rangka mewujudkan visinya. Seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Maka dalam hal ini kita harus bisa mengkolaborasikan dengan guru lain. Selanjutnya kita langsung ke poin kedua. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Menjawab pertanyaan tersebut, pertama, disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama untuk mewujudkan budaya positif. Teori kontrol yang dimaksud bagaimana cara kita mengontrol tindakan kita terhadap semua kesalahan yang dilakukan siswa. Selanjutnya, teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan adalah suatu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yaitu ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan kreativitas anak. Lanjut, ada 5 posisi kontrol guru, yakni guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Menurut Glasser 1998, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendorong manusia berperilaku, yakni kebutuhan survival, love and belonging, power, freedom, and fun. Lanjut, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal. Budaya positif di kelas, keyakinan kelas ini disepakati oleh guru dan siswa di awal tahun atau awal semester. Keyakinan kelas akan digunakan dalam kegiatan restitusi jika nanti ada siswa yang melanggar keyakinan kelas. Lanjut, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau di sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan sekolah,
validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Jawaban panduan poin 2.a. Nah, hal yang menarik dan di luar dugaan yang saya temui adalah: pertama, ternyata hukuman dan penghargaan itu sama-sama tidak efektif diberikan kepada siswa. Dua, ada 5 posisi kontrol guru dan menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer. Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan, memotivasi yang dilakukan seorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tapi saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan kelas. Hal ini cukup menarik dan penting untuk saya pahami dan selanjutnya akan saya terapkan. 2b. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? 2C. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Nah, perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah: 1. Membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya sehingga bisa mempermudah dalam mencari solusi yang tepat. 2. Menyatakan baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. 3. Saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. 4. Dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak pada siswa dan mendukung ketercapaiannya dalam budaya positif. Saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, tapi belum menerapkan langkah menanyakan keyakinan karena memang belum membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah. Maka dari itu, kedepannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat penerapan segitiga restitusi pada siswa. 2D. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? 2E. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? 2F. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban panduan poin 2.d. Saat mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki, saya cukup lega dan senang. Lanjut, jawaban panduan poin 2.e. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman. Perasaannya masih kurang puas karena siswa terkadang masih mengulangi kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya saat menjadi manajer adalah siswa saya menyadari masalah yang dilakukannya dan memberi ruang
kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dan solusinya sendiri. Lanjut, jawaban poin 2.f. Pernah tetapi belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nah, bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Lanjut, jawaban panduan poin 2.d. Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif pada semua pihak untuk mendukung tumbuhnya budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.